kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2025 yang berlangsung di sini di SMA Terpadu HTM Haleluli. Kegiatan hari ini dengan tema moderasi beragama untuk generasi Z, sebuah tantangan dan strategi masa ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pokjalu Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, sebagai bentuk komitmen untuk membentuk karakter generasi muda yang toleran, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan di Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kini kami kembali ke hadapan hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan sepanjang hidup kami. Teristimewa pada hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan pada kesempatan ini. Kami mohon turut campur tangan-Mu dalam seluruh rangkaian kegiatan pada kesempatan ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya ini doa dan harapan kami, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Felicitas Nonggoban, asal Flores Timur, ada yang di Flores Timur, dan saya bekerja di seksi urusan agama Katolik, menjadi penyuluh agama Katolik seperti teman-teman saya yang ada di sini, dan termasuk mantan guru SMA HTM yang ada di sini, berkacamata yang ganteng sekali. Nama saya Agustina Raffi Subani. Saya berasal dari Melaka. Tempat tugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Klau, biasa dipanggil Sinta, Ibu Sinta. Saya berasal dari Melaka. Status sudah menikah, 2 anak. Terima kasih. Saya Fidelis Lakamere, biasa dipanggil Fide. Kalau di sekitaran Hajulik dipanggil Lakatebes. Ya. Saya asal dari Kulapea, Kuliah Binaan, Paroki Santo Gradus, Mulai. Terima kasih. Nama saya Yunita Mitriana Bria, biasa dipanggil Ibu Mitri. Saya asal dari Melaka. Status sudah menikah, 2 anak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilarius Emmanuel Faria, asal campuran Mama Sumba, Papa Timor Leste. Status bujang. Tempat binaan saya di Paroki Stella Maris Atapuku. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pasang aja terakhir karena ini momen. Sudah tahun mau datang kembali ke sini. Memang adik-adik pasti kenal. Yang 3 tahun di tempat ini sudah pasti tidak akan kenal. Tapi yang sebelum-sebelumnya kita tahu siapa Pak. Oke, Pak, perkenalkan nama Dusan Pak Diskas Nube.
apa dari Dawan Gonopu, apa dari Nurobo, jadi campuran dari status bukan. Keluarga, istri mengajar di SMP HTM sini, karena SMP HTM 4 tahun. Anak-anak saya semua di SDK dan SMP HTM. Pak, ini bukan orang baru di sini, ini kamu lihat orang baru. Yang rajin gereja pasti dia akan tahu Pak ini tenor di provinsi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan perbedaan atau kebinekaan kita itu terdapat pada beda agama, beda suku, beda pulau. Pulau beda kan tidak? Beda. Beda pulau. Beda pulau. Beda apa lagi? Beda bahasa. Beda kan tidak? Beda. Dihimpun menjadi satu yang disebut satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita Indonesia Pusaka. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Perkelahian yang bernuansa agama. Konflik ini terjadi karena ada beberapa orang atau beberapa oknum manusia seringkali menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu. Seringkali ada orang tertentu, bukan semua orang, tetapi ada orang tertentu yang menyalahgunakan agamanya untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik. Di samping itu juga, selain dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik, tetapi juga karena orang tersebut kurang memahami agamanya. Dia kurang paham tentang agamanya, walaupun dia bilang saya ini Katolik, saya ini Islam, saya ini agama Kristen Protestan, saya ini Hindu, atau saya punya agama itu agama Buddha, tetapi seringkali dia sendiri kurang memahami agamanya. Orang-orang seperti itu seringkali melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang atau tanpa perencanaan yang matang, sehingga mendatangkan pertikaian atau kerusuhan di masyarakat. Selain dia kurang mendalami agamanya atau menghayati agamanya, dia juga kurang memahami agama orang lain. Sehingga ketika orang beribadah di tempat ibadahnya, dia merasa terganggu. Dia merasa terganggu, akhirnya dia bikin kacau atau dia bikin huru hara sembarang saja karena dia kurang memahami agama orang lain. Agamanya sendiri dia tidak mengerti, apalagi agama orang lain. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kerusuhan atau pertikaian yang bernuansa agama, lalu orang mempertanyakan apa fungsi agama untuk manusia. Di sini kita mengenal atau kita tahu ada 3 fungsi agama untuk kita manusia. Fungsi yang pertama, mewartakan keselamatan. Agama itu mewartakan keselamatan. Dan itu bukan hanya agama Katolik saja yang mewartakan tentang keselamatan, tetapi semua agama yang ada di Indonesia mewartakan tentang keselamatan. Mereka mengajarkan tentang keselamatan kepada semua penganut agamanya. Jadi kepada orang Islam mengajarkan penganutnya, orang-orang Islam
jemaat Islam tentang keselamatan. Begitu juga kita orang Katolik. Ajaran Katolik menghendaki agar semua umat Katolik memperoleh keselamatan. Begitupun agama-agama yang lain. Jadi singkatnya, semua agama mengajarkan atau mewartakan keselamatan kepada semua penganutnya. Selain mengajarkan keselamatan, agama-agama juga mengajarkan kepada kita penganut-penganutnya tentang mereka menjanjikan mewartakan keselamatan dan menjanjikan keselamatan. Jadi ada janji bahwa semua penganut agama akan memperoleh keselamatan. Maka kepada semua manusia diminta untuk menganut salah satu agama. Sehingga sampai dengan kita saat ini di Indonesia, tadi adik-adik sudah katakan bahwa kita ada berapa agama di Indonesia? Iya, ada 6. Dan agama-agama yang kita anut itu berdasarkan paksaan atau berdasarkan kehendak bebas kita? Ya. Ya. Agama-agama yang dianut di Indonesia, termasuk kita yang ada di Belu, di Atambua, di Halilulik, itu tergantung pada kehendak bebas kita. Tidak ada unsur paksaan. Sehingga hari ini kami Pokjalu Kementerian Agama Kabupaten Belu hadir bersama adik-adik di sini untuk kita omong tentang moderasi beragama itu. Yang berikut lagi, fungsi agama yang kedua, mewartakan arti hidup. Agama-agama memberikan pandangan hidup dan meyakinkan penganut-penganutnya untuk menghayati pandangan hidup itu. Fungsi agama yang ketiga yaitu mengajarkan cara hidup. Semua agama mengajarkan kepada para penganutnya untuk hidup baik, untuk hidup beretika dan bermoral. Untuk hidup beretika dan bermoral. Contoh, dalam kebersamaan kita di lingkungan, di kelompok atau di tempat di mana kita berada, itu kita terdiri, tadi adik-adik bilang kita terdiri dari 6 agama. Kalau di sekitar kita ada teman-teman dari agama lain, lalu mereka sedang melaksanakan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya, kita boleh melakukan pesta di sekitar tempat ibadah itu atau tidak? Ya? Tidak. Kita diminta untuk menghargai, kita diminta untuk melaksanakan penghormatan, atau kita menghormati sesama kita yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, dan itulah toleransi. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih untuk tepuk salut untuk Tiza. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jika sendiri tidak baik, maka berdoa denganmu adalah yang terbaik, seperti kata kitab Kejaria bab 2 ayat 18. Jika aku adalah garam, maka aku akan cari terang untukmu agar kita bisa cari garam dan terang ini. Moderasi pengertian sudah dikatakan oleh moderasi itu dari kata dasarnya, moderasi itu artinya atau adil berimbang. Sekali lagi, moderasi itu artinya cara tengah atau adil atau berimbang. Dari seorang, kalau orang bilang orang moderat atau kaum moderat, sebelah tidak miring ke sebelah, tidak miring ke sebelah. Salah satu contoh, Berani itu dia tidak turun ke penakut, tidak juga ke
sifat yang terlalu pemberani itu ceroboh, dari berani itu dia pas tengah-tengah, itu namanya moderat. Maka ada tiga kategori, tiga kriteria supaya kamu tahu tiga kriteria yang masuk ekstrim itu satu. Satu orang dikatakan ekstrim apabila satu, dia melanggar nilai kemanusiaan. Catat baik-baik. Apa? Yang kedua, dia melanggar undang-undang dasar. Yang ketiga, dia melanggar kesepakatan bersama. Nanti kita kasih contoh. Tahulah sekali lagi, seorang itu dikategorikan ekstrim, termasuk dirimu juga. Untuk ukuran negara Indonesia ini, kamu itu dimasukkan ekstrim apabila melanggar tiga hal. Satu, kemanusiaan. Dua, melanggar undang-undang dasar yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang ketiga itu apa tadi? Kesepakatan bersama. Contoh. Saya, perwakilan dari peserta MPLS, Latisa Evelyn Wittenberg, mengucapkan terima kasih kepada para penyuluh agama Katolik yang telah membawakan materi tentang moderasi beragama. Kesan kami bahwa ini baru pertama kali mengikuti materi ini, sehingga saat memberikan masukan untuk saling menghargai dalam perbedaan serta bersikap moderat dalam hidup beragama. Harapan kami kepada Kementerian Agama Katolik tetap menyelenggarakan kegiatan ini supaya kami lebih paham lagi apa itu moderasi beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya atas nama Kepala Sekolah SMA Terpadu HTM Halulik mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyuluh agama Katolik Kabupaten Belu yang telah bersedia meluangkan waktu datang dan beri materi tentang moderasi beragama. Bagi kami, materi ini sangat membantu kami memahami bagaimana bisa hidup bersama agama lain di tengah kemajemukan. Kami berharap ke depannya kerjasama seperti ini tetap ditingkatkan agar anak-anak dapat memahami moderasi beragama, tidak bersikap ekstrim dalam kehidupan beragama. Terima kasih.